Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Hari ini mudah-mudahan semua baik-baik saja. Kanak-kanak, kita mulai pelajaran kita kali ini tentang Al-Quran Hadis. Masih kelanjutan pertemuan yang lalu tentang surat Ad-Duha. Oke, hari ini kita akan pelajari tentang isi kandungan surah Ad-Duha. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat, merupakan urutan ke-93 dalam Al-Quran. Diturunkan sesudah surat Al-Fajr. Surat Ad-Duha termasuk surat Makkiyah karena turun di Mekah. Ad-Duha berarti waktu matahari sepenggalan naik. Adapun namanya diambil dari ayat pertama, yaitu Ad-Duha. Oke, kita lihat isi kandungan masing-masing ayat. Ayat 1 sampai 3. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan menggunakan dua waktu, yaitu waktu duha dengan cahayanya dan waktu malam dengan kegelapan dan kesunyiannya, untuk menyatakan bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulullah SAW dan tidak pula memarahinya, sebagaimana perkataan orang-orang kafir atau perasaan Rasulullah sendiri, karena dikala itu masa kekosongan wahyu tidak turun. Selanjutnya, ayat keempat, surah Ad-Duha mengungkapkan keadaan Nabi di hari yang akan datang akan lebih baik dari hari-hari yang telah lalu. Ayat ini juga memiliki maksud bahwa kehidupan di akhirat lebih utama daripada kehidupan di dunia. Di ayat yang kelima, mengandung makna bahwa Allah menyampaikan berita gembira kepada Nabi Muhammad bahwa Allah terus-menerus melimpahkan karunia-Nya kepada beliau sehingga beliau menjadi senang dan bahagia. Ayat ke-6 diceritakan bahwa masa lalu Nabi Muhammad adalah sebagai seorang yatim karena ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Kemudian Allah memberikan perlindungan beliau melalui kakek dan pamannya untuk mengasuh dan melindunginya dari ancaman orang-orang kafir. Ayat ke-7 diceritakan masa lalu Nabi Muhammad adalah sebagai seorang yang bingung dalam mencari kebenaran karena beliau tidak mengetahui tentang syariat yang saat itu bangsa Arab sangat rendah akhlaknya dan tidak benar akidahnya, yaitu menyembah berhala. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad. Dalam ayat ke-8 diceritakan masa lalu Nabi Muhammad adalah sebagai seorang yang kekurangan, miskin, di mana ayahnya tidak meninggalkan harta kecuali seekor unta betina dengan seorang hamba sahaya perempuan. Kemudian Allah memberinya harta benda berupa keuntungan yang amat besar dari memperdagangkan harta Khadijah dan ditambah dengan harta hibah dari Khadijah untuk memperjuangkan dan menegakkan agama Islam. Di ayat ke-9 dan ke-10 diperintahkan untuk memiliki sikap kepedulian sosial kepada anak yatim dan orang-orang yang meminta-minta, baik orang yang meminta karena fakir atau miskin maupun orang yang meminta petunjuk. Untuk itu, permintaan tersebut harus dilayani dengan lemah lembut dan tidak boleh berkata kasar atau menghardiknya. Ayat ke-11 mengandung makna bahwa Allah menegaskan lagi kepada Nabi Muhammad agar memperbanyak pemberian kepada orang-orang fakir dan miskin, serta mensyukuri, menyebut, dan mengingat nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepadanya. Oh ya, peringatan buat anak-anak. Ingat ya, menyebut-nyebut nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita bukanlah untuk membangga-banggakan diri, tetapi untuk mensyukuri dan mengharapkan
orang lain mensyukuri pula nikmat yang telah diperolehnya dari Allah. Oke, tugasnya kerjakan halaman 18 sampai 20 bagian A pilihan ganda, nomor 1 sampai 20 dan halaman 21 bagian B nomor 1 sampai 5. Sebentar saya kirimkan file bukunya ya. Selamat bekerja anak-anak.